Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Devina Putri, NIM 2131379, mata kuliah Akuntansi Koperasi, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang gambaran umum koperasi. Saya akan membahas 8 materi gambaran umum koperasi, yaitu konsep koperasi, ideologi dan aliran koperasi, latar belakang timbulnya aliran koperasi, sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, dan arti lambang koperasi. Materi pertama yaitu konsep koperasi, ideologi dan aliran koperasi ada 3. Konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang yang sukarela, mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Unsur-unsur positif konsep koperasi barat. Yang pertama, keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama. Yang kedua, setiap individu dengan tujuan yang sama, hasil berupa surplus atau keuntungan yang belum didistribusikan. Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya. Yang pertama, promosi kegiatan ekonomi anggotanya, pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi. Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggotanya, pengembangan kondisi sosial ekonomi, mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Konsep koperasi sosialis adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep koperasi negara berkembang adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri sendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Materi kedua yaitu latar belakang timbulnya aliran koperasi. Yang pertama, aliran yardstick dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal. Aliran sosialis yaitu koperasi ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Aliran persemakmuran yaitu sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga, sejarah perkembangan koperasi. Menurut sejarah lahirnya koperasi pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini, sedangkan pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Setelah itu 1862 dibentuk Pusat Koperasi Pembelian. Sampai pada 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinand Lassalle, Friedrich W. Raiffeisen. Lalu pada tahun 1803 sampai 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze, dan pada tahun 1896 di London terbentuklah ECA. Maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Materi keempat yaitu pengertian koperasi, yaitu mengandung makna kerjasama, ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Materi kelima yaitu tujuan koperasi, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 3, koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Materi keenam yaitu prinsip koperasi. Prinsip Munkar yaitu keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan terbuka, pengembangan anggota. Yang kedua, prinsip Prokadale, yaitu pengawasan secara demokratis keanggotaan yang terbuka. Yang ketiga, prinsip Raiffeisen, yaitu swadaya daerah kerja terbatas. Prinsip Hermann Schulze, swadaya daerah kerja yang tak terbatas. Prinsip ACE, yaitu keanggotaan koperasi, kepemimpinan yang demokratis. Yang keenam, prinsip koperasi Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, yaitu sifat keanggotaan sukarela. Yang ketujuh, prinsip koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SAU dilakukan secara adil. Materi ketujuh yaitu jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi, yaitu koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Materi ke-8 yaitu arti lambang koperasi. Yang pertama, roda bergigi, yaitu menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua, rantai di sebelah kiri melambangkan ikatan persatuan yang kokoh. Yang ketiga, kapas dan padi di sebelah kanan, menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus. Yang keempat, timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari koperasi. Yang kelima yaitu bintang dalam perisai, yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri. Yang keenam, pohon beringin, timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung. Yang ketujuh, koperasi Indonesia, yaitu menandakan bahwa koperasi yang dimaksud merupakan koperasi dari rakyat Indonesia. Yang kedelapan yaitu warna merah dan putih, background menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Sekian, hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.